Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah-ma'unahnya, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka kembali menambah kefakihan kita dalam beragama, yang dengannya mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan karena menjadi orang-orang yang dijadikan faham tentang agama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi Kamis yang ketiga, yaitu membaca kitab lil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih pada kitabus shalah, kita sampai pada bab yang ke-35. Setelah pada bab yang ke-34 kita membahas tentang hukum salat orang yang hanya memakai satu helai baju, satu helai kain. Maka bab yang ke-35 ini beliau memberi judul bab ma yusalla alaihi mimma yulbasu wa yubsat. Bab tentang apa yang boleh digunakan salat, pakaian yang boleh digunakan salat, dan apa yang boleh untuk dijadikan alas untuk salat. Pakaian yang seperti apa yang boleh digunakan untuk sholat, dan alas yang seperti apa yang bisa digunakan untuk sholat. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi namiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat menggunakan baju yang disebut dengan namirah. Wan namiratu sufun. Sementara namirah itu adalah sebuah baju yang terbuat dari suf, semacam wol. Fala ba'sa an yusalla fi sufi. Maka tidak mengapa seseorang itu salat dengan memakai kain baju yang terbuat dari bahan kainnya itu adalah suf, wol, wasya'ri wal wabari, termasuk juga dari kain-kain jenis yang lainnya, wa yusalla alaihi, dan juga boleh dijadikan sebagai semacam alas untuk salat. Kenapa? Karena memang hukum asal sesuatu itu adalah mubah selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka segala macam jenis kain boleh dijadikan baju untuk dipakai sholat, ataupun dijadikan semacam alas untuk kita sholat di atasnya. Qala Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau lebih lanjut menjelaskan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Apapun jenis kulit yang telah disamak, maka berarti dia telah suci. Fala ba'sa, maka tidak mengapa an yusalla, salat fi juludil maitati, dengan menggunakan kulit bangkai, wassibai, dan kulit hewan buas, wa kulli dhi ruhin, dan setiap yang memiliki ruh, idza dubigha, apabila dia telah disamak, illal kalba wal khinzira, kecuali kulit anjing dan babi. Kulit dari setiap jenis hewan, baik yang halal maupun yang haram, kecuali anjing dan babi, jumhurul ulama berpendapat bahwa akan menjadi suci ketika kulit tersebut telah diproses melalui penyamakan. Proses penyamakan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW zaman dahulu, bil ma'i wal qaradi, yaitu dengan menggunakan media air dan juga daun salam. Setelah dibersihkan sisa-sisa daging yang menempel pada kulit, kemudian diproses sedemikian rupa sehingga sudah tidak terjadi pembusukan kulit tersebut, maka kulit itu menjadi suci walaupun berasal dari hewan yang haram dimakan, kecuali anjing dan babi. Contohnya apa? Beliau mengatakan juludil maitah. Juludil maitah lebih umum, kulit bangkai. Bangkai itu adalah segala hewan yang mati, pertama sendiri, dia mati sendiri tanpa disembelih. Yang kedua, dia disembelih tetapi tidak dengan menyebut asma Allah, maka statusnya dia bangkai, tetapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Termasuk wassibai, as-siba itu adalah hewan buas. Hewan buas itu dagingnya adalah haram, tetapi ketika dia mati kulitnya bisa dimanfaatkan, termasuk untuk pakaian sholat dan sajadah alas sholat. Ada perbedaan memang, seperti di mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan segala macam jenis kulit, ya, bangkai, kecuali anjing dan babi itu bisa dimanfaatkan, termasuk untuk sholat. Di mazhab Hambali boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh digunakan untuk sholat dan tidak boleh digunakan sebagai wadah benda cair. Kenapa? Bagaimanapun yang namanya bangkai, ya, diproses dengan cara penyamakan pun tetap hukumnya najis. Ini di mazhab Hambali yang muktamad. Yang muktamad itu berarti yang mayoritas ulama di mazhab Hambali berpendapat seperti itu dan menjadi pendapat yang diakui. Walaupun ada beberapa ulama di mazhab Hambali itu yang berbeda dengan pendapat muktamad di mazhab Hambali, seperti Ibnu Taimiyah. Termasuk para ulama kontemporer yang bermadzhab Hambali seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, tetap boleh sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan juga mayoritas para ulama yang lainnya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita belajar fikih madhab itu, ada pendapat yang muktamad di madhab itu memang menjadi pendapat yang diakui, pendapat yang resmi, walaupun ada beberapa ulama madhab yang berbeda dengan pendapat yang resmi. Itu namanya bukan menyelisihi madhab,
tetapi istilahnya ikhtiyarat atau pilihan. Makanya ada kitab Ikhtiyarat Ibnu Taimiyah, pilihan-pilihan pendapat Ibnu Taimiyah yang kadang-kadang menyelisihi ulama Hambali, di mana Ibnu Taimiyah juga adalah ulama di mazhab Hambali. Jadi bagaimanapun kulit itu walaupun sudah menjadi bangkai hewannya, ketika sudah diproses dengan penyamakan, maka mayoritas para ulama termasuk di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, bahwa itu bisa dimanfaatkan apapun termasuk untuk sholat, kecuali tadi apa? Dua hewan, yaitu anjing dan babi. Wa yusalla fi jildi kulli dzakiyyin yu'kalu lahmuhu, dan salat dengan menggunakan kulit, dengan memakai kulit setiap sembelihan yang halal dagingnya. Otomatis kalau sembelihan itu hewan dari yang halal dagingnya untuk dimakan, maka dia pun suci. Kalau ada kambing yang mati sendiri menjadi bangkai, maka seluruh seluruh fisiknya, seluruh susunan tubuhnya, maka para ulama mengatakan itu hukumnya najis. Kalau itu bangkai. Tapi kalau disembelih kan bukan bangkai. Misalnya waktu kurban, maka karena bukan bangkai sehingga kulitnya, bulunya tetap suci. Wa illam yakun madbughan, walaupun tidak disamak. Kalau hewan itu memang halal, maka tidak melalui proses penyamakan pun, maka tidak masalah, tetap suci. Fa amma ma la yu'kalu lahmuhu, adapun hewan yang tidak halal dagingnya, fadzakatuhu wa ghairu dzakatihi sawaun la yutahhiruhu illa dibahu. Mau disembelih, mau tidak disembelih, mau baca bismillah atau tidak, kalau hewan itu haram, ya tetap najis. Sucinya kulit nanti bisa dimanfaatkan kalau disamak. Misalnya menyembelih apa yang haram? No? Buaya. Menyembelih harimau. Ya, menyembelih harimau. Menyembelih harimau. Atau ular, misalnya. Bisa menyembelih ular. Gimana caranya? Ya, menyembelih hewan yang haram dimakan dagingnya ataupun tidak, ya, walaupun baca bismillah, ya dagingnya tetap haram. Tetapi kulitnya bisa dimanfaatkan dengan proses penyamaan. Makanya kalau ada yang jual apa? Sabuk. Nggih. Kulit napa? Kulitnya buaya, ya. Walaupun buaya ini sendiri pun, ya, sebagian ulama ini, ulama sekarang, ya, itu menghalalkan karena termasuk hewan air. Tapi kalau sudah naik ke darat, ya itu, sehingga, ya, karena termasuk hewan air berdasarkan keumuman hadis, ya, ketika Nabi ditanya tentang bangkai yang ada di lautan, beliau mengatakan air laut itu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya bisa digunakan untuk bersuci, sementara bangkainya itu adalah halal. Berarti kesimpulannya semua hewan yang habitat aslinya di air itu sama hukumnya. Buaya itu habitat di mana? Bisa di darat ya? Kalau mayoritas para ulama dulu, ulama mazhab, ya haram buaya, karena juga memiliki ciri yang lain seperti apa? Taring.
Maka kalau ada daging yang lain ya usah cari daging buaya. Kalau roti boleh di buaya. La yutahiruhu illa dibag wa jildu dzaki yahillu akluhu wa in kana ghairu madbughin. Dan kulit hewan yang disembelih yang halal dagingnya maka otomatis suci walaupun tidak disamak. Maka ya orang-orang dahulu itu banyak yang menggunakan kulit dalam rangka membuat ya alat-alat atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti mazadah. Mazadah itu semacam kendi ya, atau mirip kalau orang itu jala ikan itu bawa tempat untuk ikannya namanya apa? Gak tahu ono wong jenenge. Atau tumun. Jadi kalau orang itu menjala ikan itu pasti dia bawa apa? Tepis. Nah, itu model seperti itu tapi dari kulit. Itu untuk wadah air. Ya. Atau bahkan untuk untuk baju, kemudian juga tadi untuk sajadah, alas salat. Bahkan juga menjadi media menuliskan tulisan-tulisan. Ketika pemerintahan zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun mengumpulkan Al-Qur'an ditulis termasuk di kulit-kulit itu. Qala wa ma quti'a. Nah, kemudian beliau Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, wa ma quti'a min jildi ma yukalu lahmuhu. Apa yang terpotong dari kulit yang hewan itu halal dagingnya, wa ma la yukalu lahmuhu, dan juga yang haram dagingnya, fahuwa maitatun, maka hukumnya adalah bangkai, la yutahiruhu illa dibahu, tidak ada yang bisa menjadikan kecuali proses penyamakan. Sesuatu yang terputus dari hewan yang masih hidup, entah itu halal atau haram, maka itu namanya bangkai. Ini memang ada hadisnya. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Apa yang terpotong dari hewan yang masih hidup maka dia hukumnya bangkai. Contoh misalnya ada sapi yang tertabrak truk atau kereta ya, sepur okay. Ternyata sikile pedot. Sapinya masih hidup. Wah, eman rek sikile lawemu gede, gawane mulih digawe digawe kekil. Bangkai itu. Makuti aminal bahima, apa yang terpotong dari hewan ternak, wahia hayatun, sementara hewan itu masih hidup, fahuwa, mongko utawi potongan itu tadi iku mayitun, jenenge bangkai. Menjadi bangkai. Baik itu hewan yang halal ataupun yang haram. Itu nanti kulitnya misalnya boleh digunakan menjadi suci kalau diproses dengan disamak. Tetap bisa dimanfaatkan ya. Wa anhar rijala an siyabil harir. Alasannya apa? Kenapa kok beliau Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa apapun kulit hewan yang halal maupun yang haram dan sudah menjadi bangkai bisa suci kalau disamak. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW melarang umatnya yang laki-laki dari memakai baju yang terbuat dari sutra murni ya, dan sutra yang alami, bukan sutra sintetis seperti sekarang yang banyak. Faman shalla fiha minhum lam yu'id. Maka orang yang sholat menggunakan baju sutra, laki-laki dilarang oleh Nabi SAW memakai baju yang terbuat dari sutra, dan ini sutra murni dan sutra yang asli, alami. Karena sekarang ada sutra yang sifatnya sintetis, tidak masuk larangan. Sebagian ulama berdasarkan hadis yang lain juga maksimal kalau bagian dari baju itu hanya 4 jari. Misalnya
ya. Ini kain biasa ditambal dengan sutra murni tapi ukurannya 4 jari atau 3 jari, maka boleh. Karena memang ada riwayat hadis kecuali 4 jari maksimalnya. Kalau perempuan boleh, laki-laki yang tidak boleh. Kalau ada orang yang sholat menggunakan baju sutra murni tadi itu, sholatnya sah napa mboten? Sah, sholatnya sah, ya. Tetapi dia berdosa, sehingga dia tidak perlu mengulangi sholatnya lagi. Li'annaha laysat binajisatin. Kenapa? Karena alasannya dia sudah tidak najis. Benda sutranya itu tidak najis. Larangan itu bukan pada zatnya yang mengandung najis yang menjadi syarat sah sholat, tetapi adalah pada bahannya. Wa inna ma ta'abbadu bitarki lubsiha la annaha najisah. Seseorang dilarang untuk sholat, tidak boleh menggunakan baju sutra tadi itu bukan karena dia najis. Buktinya apa? Li'anna asmanaha halalun, karena menjualnya itu halal, harga penjualannya itu halal. Panjenengan laki-laki tidak boleh memakai baju sutra, tapi nek dodol kelambi sutra oleh, harganya boleh, ya. Tapi kalau misalnya tahu betul, misalnya wong lanang gitu nggih, Mas tuku klambine sutra sing murni, sing tak gawe, makanya gitu. Kalau tahu seperti itu maka ya tidak dibolehkan. Sebagaimana jualan sesuatu yang mubah, kalau tahu diproses untuk yang haram ya tidak boleh. Ada seseorang yang memproduksi anggur minuman keras dari yang terbuat dari anggur prosesnya. Kita jualan anggur, kulaan ke kita tidak boleh. Dan itu ada hadisnya, karena kita tahu bahwa itu nanti digunakan untuk membuat minuman keras, membuat khamr. Tapi kalau tidak tahu, ya mending nggak usah tanya. Mending tidak usah tanya. Kenapa ya? Karena berarti sudah lepas, tidak masalah. Kemudian li'anna asman halalun wa innan nisaa yalbasnaha, dan juga para wanita boleh memakai kain yang terbuat dari sutra, wa yusallina fiha, dan sholat fiha, fi itu di dalam ya, sholat, artinya sholat dengan menggunakan sutra tersebut. Wa kadzalika anhahum an lubsid dzahab, begitu pula dikiaskan oleh beliau larangan Nabi kepada para lelaki memakai emas, khawatima sebagai cincin, wa ghaira khawatim, dan juga selain digunakan sebagai cincin, walau labisuhu, sekiranya ada laki-laki yang memakai cincin atau kalung terbuat dari emas atau gelang, fasallau fihi, lalu dia sholat dalam keadaan cincin emas atau gelang emas tadi dipakai, kanu musiina bil lubsi asina in kanu alimu bin nahyi walam yakun alaihim i'adatu sholatin, maka dia adalah orang yang melakukan kesalahan, dosa, bermaksiat jika memang mereka tahu dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Kenapa? Li'annahu laisa minal anjas, yang disebutkan tadi itu mulai sutra, emas, ini bukan termasuk barang najis. Ala tara annal anjasa, tidakkah Anda melihat bahwasanya najis-najis alar rijal wan nisa, yang menempel pada laki-laki maupun wanita, sawaun, itu sama. Wan nisa yusallina fid dzahab, sementara para wanita itu pun sholat banyak yang memakai perhiasan dari emas. Maka emas itu sendiri tidak najis, dan larangan laki-laki itu adalah sifatnya pertama ta'abbudiyah, yang memang itu nilai ibadah. Yang kedua, walaupun ada alasan lain yang disebutkan para ulama ya. Ini tentang apa yang
sah boleh digunakan untuk sholat dan apa yang bisa digunakan sebagai alas untuk sholat. Apa yang sah dipakai sholat dan apa yang sah pula digunakan sebagai alas untuk sholat. Kemudian bab berikutnya yang ke-36, bab sholatil aurati, bab sholatnya orang-orang yang telanjang. Jadi masih membahas pakaian dalam hal sholat. Ini membahas orang yang tidak berpakaian dalam sholat, ketika sholat. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, wa idza ghariqal qaumu, dan apabila ada sekelompok orang yang tenggelam, fa kharaju uratan, lalu kemudian misalnya dia sampai ghariqat sebenarnya menyelam aja ya, menyelam, fa kharaju uratan, kemudian mereka keluar dari air itu, kulluhum uratan, dalam keadaan telanjang semuanya, au sulibu fi tariqin siyabuhum, atau mereka dilucuti di tengah jalan baju-baju mereka, awih taraqat fihi, atau terbakar, falam yajid ahadun minhum, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendapati sauban, baju, wahum rijalun, sementara mereka rijalun adalah para lelaki, wanisaun, dan perempuan. Jadi ini ilustrasi dari beliau Imam Syafi'i, gambaran seandainya ada kejadian ya, ada sekumpulan laki-laki, sekumpulan wanita itu yang mengalami peristiwa sehingga baju mereka tidak ada semuanya, entah itu dilucuti orang hilang atau karena terbakar atau peristiwa-peristiwa yang lainnya, sehingga tidak ada satu helai baju pun yang mereka miliki. Apa yang harus mereka lakukan ketika sholat? Kata beliau, shollau furoda, mereka boleh sholat furoda, sendiri-sendiri, wa jama'atan, atau secara berjamaah, rijalan wahdahum, tapi lanang-lanang tok. Karena tadi kasusnya kalau ada sekumpulan laki-laki dan sekumpulan wanita yang mereka tidak memiliki baju sama sekali, satu pun tidak antara mereka tidak ada yang memiliki baju itu, maka mereka boleh sholat pertama sendiri-sendiri, yang kedua boleh jamaah tapi khusus sesuai jenisnya masing-masing, jenis kelamin masing-masing. Qiyaman, dalam posisi berdiri, yarka'una wa yasjuduna, mereka boleh rukuk, mereka boleh sujud, khusus laki-laki tok ini ya. Mereka rukuk juga rukuk biasa seperti normal, sujud pun sujud. Wa yaqumu imamuhum, dan imamnya berdiri, wasatuhum, di tengah-tengah mereka, wasatahum, di tengah-tengah mereka, gak oleh maju imamnya kalau sampai terjadi seperti itu. Wa yaghuddu ba'duhum an ba'din, masing-masing tidak boleh ngelirik, harus menundukkan kepalanya. Wa tanahan nisa'u, sementara yang wanita nyingkrih dulu. Wa tanaha an-nisa'u fastatarna in wajadna sitron, dan mereka singitan, berlindung jika mereka mendapati sesuatu yang bisa dijadikan tempat berlindung sehingga tidak terlihat. Fasallaina jama'atan, mereka pun boleh, para wanita itu sholat secara berjamaah. Ammat hunna ihdahunna, salah seorang di antara mereka menjadi imam mereka. Wataqumu wasatahunna, dan berdiri di tengah-tengah mereka. Wanita itu memang kalau berjamaah sesama wanita, walaupun dengan telanjang ataupun dengan pakai baju, imamnya berada di tengah-tengah shaf, di tengah-tengah mereka, tidak berada maju di
depan. Ya, maju di depan ya, tidak berada di depan. Wa yaghuddu ba'duhum an ba'din, dan sebagian mereka harus menundukkan pandangan dari yang sebagian lainnya. Wa yarka'na wa yasjudna, mereka rukuk, mereka sujud. Wa yusallina qiyaman, mereka salat dengan berdiri. Kama wasaftu, sebagaimana aku sifatkan, kata beliau. Ini gambaran seperti ini diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk para ulama yang lainnya, ya, karena memang zaman dahulu bisa saja hal ini terjadi. Fa in kanu fi dhikin la sitra bainahum minal ardi, kalau mereka berada di tempat yang sempit, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pandangan di antara mereka, wallaina wujuhahunna anir rijal, maka yang wanita tadi itu harus memalingkan wajah mereka dari melihat yang laki-laki. Hatta idza sallau, sampai apabila laki-laki itu selesai melakukan salat, wallar rijalu, maka yang laki-laki pun berpaling juga dari para wanita, hatta yusallina, sampai mereka selesai salat. Kama wasaftu, sebagaimana yang aku sifatkan, kata beliau. Walaisa ala wahidin minhum i'adatun, dan tidak usah mereka mengulangi salatnya. Idza wajada thauban, walaupun dia mendapati baju, fi waqtin, di mana waktu salat masih ada, wala ghairihi, dan juga tidak yang lainnya. Jadi walaupun waktu salat masih ada, selesai salat dengan telanjang, ternyata mereka mendapatkan baju, maka salatnya tidak usah diulang. Wa in kana ma'a ahadihim saubun, nah kalau misalnya di antara sekian banyak laki-laki itu ada satu orang yang punya baju, ada satu orang yang punya baju, ammahum, maka yang punya baju inilah yang menjadi imam kalau sholat berjamaah. In kana yuhsinu yaqra'u, kalau memang dia bacaannya bagus, layak menjadi imam. Fa illam yakun yuhsin, kalau dia bacaannya tidak bagus, artinya Fatihahnya cacat, ya, maka yu'irahum yaqra'u shalla wahdahu, maka dia sholat sendiri. Yang punya baju tadi sholat sendiri. Summa a'ara liman baqiya saubahu, kemudian dia meminjamkan baju tersebut kepada teman-temannya satu persatu, supaya mereka bisa sholat sambil memakai baju satu persatu. Fa inim tana'a min an yu'airahum, kalau yang punya baju tadi tidak mau meminjamkan baju itu kepada yang lainnya, faqad asa'a, maka dia telah berbuat dosa. Wa tajzihimus sholatu, dan salat yang dilakukan teman-temannya tadi, ya, tetap sah. Walaisa lahum mukabaratuhu alaihi, dan tidak boleh bagi yang lainnya itu karena nggak dipinjami kemudian menyerang yang punya baju tadi tapi tidak mau minjami. Wa in kana ma'ahu nisaun fa in yu'irahu lin nisa aujaba alaihi, kalau misalnya ada wanita juga yang tidak memiliki baju sementara hanya satu laki-laki yang memiliki baju tadi, maka dia pinjamkan baju itu ke para wanita dan itu hukumnya wajib, serta para wanita itu diminta untuk sholat terlebih dahulu. Wa yabda'u bihinna fa idza faragna a'arar rijal, kalau sudah selesai maka berpindah untuk dipakai para lelaki.
Kemudian fa idza a'arahum iyyahu lam yasa' wahidan minhum an yusalliya wa antadhara salata ghairihi la yusalli hatta yusalliya labisan fa in shalla wa qad a'tahu iyyahu uryanan a'ada. Jadi baju tadi itu nanti berpindah ke masing-masing. Ya. Kalau misalnya ya tadi ternyata imam yang punya baju tadi itu bacaannya bagus dan layak menjadi imam, maka dia menjadi imam dengan memakai baju, sementara yang laki-laki yang lain yang jadi makmum itu tetap telanjang, maka hukumnya sah dan tidak usah mengulang. Fa in shalla wa qad atahu iyyahu uryanan a'ada. Kalau sampai dengan pinjam-pinjaman tadi itu ada orang yang sholat, misal gak nyilih, aku tak sholat masih muda, maka sholatnya tidak seharus mengulang. Khafa dhahabal waqti aw lam yakhafhu. Baik dia takut habisnya waktu ataupun tidak, tetap dia harus menunggu untuk sholat memakai baju walaupun dengan cara gantian tadi. Wa in kana ma'ahum aw ma'a ahidin minhum saubun najisun. Nah, ternyata bagaimana kalau ternyata satu-satunya baju tadi najis? Tidak ada baju selain baju itu dan ternyata baju itu najis. Pendapat beliau, lam yusalli fihi. Dia tidak boleh sholat menggunakan baju tadi. Wa tujzihis sholatu uryanan, dan dia sholat dengan cara bertelanjang. Pendapat beliau. Kenapa? Karena orang yang sholat itu memiliki syarat sah. Syarat sahnya adalah apa yang dia pakai suci, kemudian anggota tubuhnya suci, dan tempat yang digunakan itu suci. Dan ini tidak bisa ditawar. Sementara ketika menutup aurat, ada hal-hal yang menjadikan rukhsah baginya. Sehingga jika dihadapkan pada dua pilihan, ono kelambi tapi najis, ya, sementara tidak ada baju yang lain, maka beliau berpendapat mending sholat tidak pakai baju dibandingkan kalau sholat pakai baju tapi bajunya najis. Namun pendapat ulama yang lain seperti juga di mazhab Hambali, dia harus memakai baju itu, tetapi nanti dia mengulang ketika mendapatkan baju yang suci atau ada kesempatan untuk mencuci baju tersebut. Ya, ini kalau Imam Syafi'i berpendapat lebih baik tidak pakai baju yang najis, ya, tetapi sholat dengan telanjang. Au ghairihi mimma laisa binajasin lam yakun lahu an yusalliya bihalin illa mutawaril aurah wa kadzalika illam yajid illa ma yuwari. Kemudian begitu juga jika dia tidak mendapati sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup aurat kecuali hanya bagian depan dan belakang saja, zakar atau bagian kubul dan duburnya saja, lam yakun lahu an yusalliya hatta yuwariyahuma ma'an, maka keduanya harus ditutup. Kalau ada sesuatu walaupun itu hanya bisa digunakan menutup kubul dan dubur, maka harus dipakai. Wa kadzalika illam yajid illa ma yuwari ahadahuma. Bagaimana kalau misalnya hanya ada satu bahan benda yang bisa digunakan untuk menutup salah satunya, depan dan depan atau belakang, maka yang didahulukan adalah menutup bagian depan, menutup bagian kubul. Kalau hanya satu yang ditemukan sesuatu yang bisa menutupi, li'annahu la ha'ila duna dzakar. Kenapa? Karena
Untuk dzakar ini tidak ada yang bisa menghalanginya, menutupinya. Wa dunad dubur hailun min al-yataihi, beda dengan dubur yang bisa tertutupi dengan pantatnya. Wa kadzalikal mar'ah fi qubuliha wa duburiha. Demikian juga seorang wanita sama tadi ketika mengalami ya dan mendapati hanya sesuatu yang bisa menutupi kubul dan dubur, maka yang didahulukan adalah kubulnya. Jika salah satunya kubul dan dubur ditutupi, jika mendapati hanya salah satunya, maka yang didahulukan adalah bagian depannya. Wa in ista'sara bidzalika dunaha, kalau dia tetap tidak menutupi kubul dan duburnya, sedangkan ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menutupinya, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Karena memang secara hukum ya, auratnya wanita yang merdeka, laki-laki yang merdeka, yang usianya ya di atas 10 tahun, ya maka tidak cukup hanya kubul dan dubur. Kubul dan dubur itu auratnya anak-anak. Auratnya anak-anak. Sehingga ketika seseorang tidak menutupi bagian kubul dan dubur karena kondisi tadi itu, walaupun ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menutupi hanya sekedar kubul dan dubur, maka sholatnya tetap sah. Wa in massa dzakarahu liyasturahu. Bagaimana kalau orang yang sholat tadi itu menyentuh dzakarnya dalam rangka untuk menutupi ketika sholat? Dia nggak sedekap, tapi dia tutup dengan tangannya, dengan telapak tangannya. Au massat farjaha, atau yang wanita juga begitu. A'adal wudu'a ma'an walakin liyubashira min wara'i syai'in la yufdiyani ilaihi. Maka ini hukumnya nanti berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan wudunya, yaitu menyentuh kemaluan. Secara otomatis akan tersentuh kemaluannya. Dan Al-Imam Syafi'i berpendapat, termasuk di mazhab Syafi'i, bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sehingga kalau bisa ya, liyubashira min wara'i syai'in la yufdiyani ilaihi. Kalau bisa tetap ada penghalang, walaupun apapun, yang penting tidak sampai, diusahakan tidak sampai menyentuh langsung ke kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. Kondisi-kondisi seperti ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, karena memang ya, zaman dahulu bisa saja hal tersebut terjadi ya. Kalau bayangan kita sekarang ini ya kelihatannya sangat kecil ya. Kemungkinan tidak memiliki sehelai baju pun. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali Anda bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Isya kurang 2 menit. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita, serta mengetahui bagaimana para ulama kita di dalam membantu ya, kaum muslimin untuk memahami agama mereka
dan juga adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.